Shalom, selamat pagi Bapak Saudara. Shalom, selamat pagi. Mari kita dapat berkumpul bersama-sama. Mari hari ini kita membaca di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-12. Pasal ini adalah pasal pembelajaran kita pada seri kitab Pengkhotbah. Kalau kemarin kita terakhir membaca di pasal 6, kali ini kita lompat langsung ke pasal yang ke-9. Hari ini kita akan belajar bagaimana kehidupan kita berserah kepada tangan Allah. Saya mengajak kita semua untuk membaca ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama yang ganjil, kalau saya akan membaca ayat yang genap. Demikian seterusnya sampai selesai di ayat 12 kita baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama secara bergantian. Ayat 1 dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguhnya semua ini telah kuperhatikan. Semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama pada sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar, orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang lahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang menaruh untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan. Dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang masuk ke ranah hidup mempunyai harapan, karena nanti yang hidup lebih baik daripada singa. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah nyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dan di dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dibuat tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sebuah tenaga. Karena ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan nikmat dalam dunia orang. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jalan yang celaka, seperti burung yang tertangkap dalam jalan. Begitulah manusia. Kalau itu menimpa mereka secara amin. Ya, pasal 9 ini berbicara tentang, kalau kita melihat Alkitab kita memberi judul nasib orang yang sama. Tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana kehidupan kita berserah pada tangan Allah. Nah, untuk memulai, izinkan saya mengenalkan ada satu atlet bernama Usain Bolt. Usain Bolt ini adalah seorang pelari dari Afrika dan dia pemegang rekor dengan kecepatan tertinggi di antara seluruh manusia. Jadi kalau nggak salah itu 100 meter dia bisa mencapainya kurang lebih dari 10 detik gitu kalau nggak salah. Tetapi yang menarik adalah dengan kecepatan Usain Bolt ini, seorang pelari sprint tercepat di dunia ini, seharusnya dia bisa mencapai banyak keuntungan.
prestasinya bisa bergemilang, prestasinya juga bisa makin banyak, medalinya juga mungkin bisa banyak dicapai karena perlombaan dia selalu menang. Tapi yang menarik adalah apa akhir dari karir Usain Bolt? Karirnya berakhir pada saat dia berlari. Setengah perjalanan dari rutenya 50 meter, tiba-tiba saja kakinya cedera, dan disitulah awal dari kehancuran karirnya. Orang yang berpotensi ini, yang seharusnya bisa mencapai banyak kegemilangan harta dunia, prestasi, pengakuan, pencapaian, tapi semuanya selesai hanya karena kakinya yang sebelumnya menjadi keunggulan, kakinya menjadi penghambat atas hidup. Nah, seringkali kita punya sebuah pemahaman linier sejalan bahwa cara mencapai sesuatu adalah dengan usaha yang paling keras yang kita bisa kerjakan. Maka tidak heran bahwa banyak dari kita punya sebuah prinsip bahwa usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha, gitu gak ya? Atau kebalik gitu kan. Intinya adalah hasil yang dicapai bisa diraih dengan usaha yang maksimal. Maka banyak orang berjuang sekuat mungkin dengan usaha mereka, dengan berharap gini, semakin saya berjuang banyak, semakin hasilnya saya capai juga banyak. Tetapi di dalam pengkhotbah kita mendapati ada satu pesan yang sama. Hidup di bawah matahari semuanya adalah sia-sia. Seolah-olah semua yang dicapai, seolah-olah semua yang diraih oleh manusia gak ada harganya. Bahkan di ayat terakhir tadi kita mendapati bahwa ternyata kemenangan itu bukan dicapai oleh seseorang yang berjuang keras. Roti bukan diraih oleh orang yang berhikmat. Seolah-olah dunia ini punya hukum di mana kalau saya harus berusaha maka saya akan mendapat. Tapi ada hukum lain yang berkata bahwa tidak semudah itu, Ferguson. Lalu bagaimana kita hidup? Seolah-olah kita menghadapi hidup yang sia-sia, kita nggak punya pengharapan. Lalu bagaimana kita harus berjalan di dalam kehidupan kita? Kepada siapakah kita harus berserah? Apakah berserah pada usaha kita sendiri atau lebih pasrah dan menyerah kepada Tuhan? Dan inilah yang kita pelajari. Lewat Pengkhotbah pasal 9, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, kesamaan di dalam tangan Allah. Yang kedua adalah pemberian yang dari Allah. Dan yang ketiga, berserah kepada Allah. Mari kita masuk ke bagian yang pertama, kesamaan dalam tangan Allah. Saya minta kalau satu orang membacakan ayat 1 sampai yang ketiga dari pasal ini. Ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kekebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Amin. Di ayat 1 sampai 3 kita mendapati satu kesamaan yang dijelaskan oleh si pengkhotbah ini kepada kita. Kesamaan yang datang dari mana? Kesamaan yang datang dari tangan Allah. Dan kesamaan itu sudah dijelaskan di ayat 3 tadi. Semuanya itu menuju kepada alam orang mati. Jadi kehidupan kita di bawah matahari ini punya satu kesamaan. Yaitu apa? Kesamaannya adalah kita semua mengalami kematian. Tidak ada orang yang paling kuat bisa menghindari kematian. Tidak ada orang yang paling saleh bisa menghadapi kejamnya kematian. Dan itulah yang menjadi kepastian, yang menjadi kesamaan yang diberitahukan kepada pengkhotbah dan juga kepada kita. Bahwa kita semua punya nasib yang sama, punya garis yang sama. Kita akan berjumpa dengan satu gerbang di mana kita sama-sama temui, yaitu gerbang kematian.
Dan lebih menarik lagi, ketika pengkhotbah menjelaskan tentang kesamaan kematian ini, pengkhotbah bukan hanya sekedar membawa pada ya semuanya kita mati, tidak. Pengkhotbah memberikan sebuah penggambaran yang hitam putih, paradoks dan juga perbandingan. Dikatakan ada orang saleh, ada orang bijak, orang yang mempersembahkan. Banyak orang disebutkan di ayat 1 dan 2. Dan semua orang itu meskipun berbeda, meskipun tampaknya berlainan, tapi semuanya punya satu ujung yang sama, menuju kepada alam orang. Dan inilah kesamaan di dalam tangan Allah. Tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari kematian. Dan kematian itu datang dari siapa? Dari Allah. Ayat 1 mengatakan demikian. Semuanya itu ada di dalam tangan Allah. Jadi artinya tangan Allah lah yang mengendalikan, tangan Allah yang mengatur, tangan Allah yang menentukan kehidupan kita, juga menentukan bahwa orang benar, orang fasik, orang baik, orang jahat, orang saleh dan tidak saleh, orang tahir dan orang najis, semuanya ada di dalam tangan Allah dan semuanya mengalami satu hal yang sama, yaitu tentang kematian. Dan ini mungkin bisa menjelaskan kepada kita, jika semua orang yang disebutkan tadi menuju pada satu hal yang sama, menuju alam orang lain, maka ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah yang tangannya perkasa itu, Allah yang tangannya berdaulat itu, tidak bisa dikendalikan oleh moralitas manusia. Mau seberapapun saleh kita tidak bisa menghindar dari kematian. Mau seberapa bejatnya kita juga tidak bisa menghindar dari gerbang kematian. Karena tadi disebutkan, orang benar, orang fasik, yang baik pun, yang jahat pun, yang saleh dan tidak saleh, yang memberikan korban dan tidak memberikan korban, yang tahir dan yang najis, semuanya masuk ke dalam satu bagian yang sama, menuju alam maut. Dan mungkin pesan pertama ini harus kita telan, bahwa kita semua ada endingnya, ada ujungnya, kematian. Yang menarik adalah ketika si pengkhotbah ini memberikan penjelasan bahwa semua perbandingan tadi, orang baik, orang jahat, najis dan tahir tadi, semuanya punya satu kesamaan, bahwa dalam kematian. Tetapi entah kenapa manusia selalu punya ide dan cara untuk memberikan grade, tingkatan di dalam kematian. Saya tidak tahu apakah kita mengenal ini atau tidak, tapi saya rasa saya cukup familiar dengan narasi. Ketika orang yang meninggal, maka dilihatlah wajahnya. Kalau wajahnya tersenyum, maka dia mati dalam keadaan yang baik. Kalau wajahnya tidak tersenyum, maka dia mati dalam keadaan yang malang. Pengkhotbah memberikan satu penjelasan, apapun tipenya, apapun macamnya, semuanya mati. Tapi rasanya kita semua nggak terima hanya dengan kematian. Maka kita memberikan satu penggambaran baru dalam kematian, mana kematian yang lebih baik, mana kematian yang malang. Dan seringkali banyak orang juga memberikan satu alamat di dalam kematian, bahwa kalau dalam kematian orang tersebut itu tidak ada celaka, tidak ada derita, tidak ada sakit, wah, ini orang yang saleh, ini orang yang baik. Sehingga yang tadinya kematian adalah nasib semua orang, kok jadi berubah. Kita punya narasi yang menarasikan kematian itu menggambarkan bahwa kematian pun ada dua macam. Kematian yang baik dan kematian yang tidak baik. Kematian yang malang. Siapa yang menentukan itu? Kita punya grade, kita punya tingkatan untuk memberikan bahwa ada kematian yang malang, ada kematian yang baik, yang menyenangkan mungkin bagi kita. Maka pertanyaan yang kritis yang perlu kita tanya, bagaimana dengan orang yang terlahir dengan wajah yang selalu sumringah? Apakah kita bisa memastikan kematiannya dalam keadaan baik? Saya masih ingat, saya punya teman di SMP namanya Agus Riyadi. Saya ingat namanya, ini teman sekelas saya.
Dia itu selalu tersenyum, memang wajahnya cengengesan. Saking cengengesannya, semua orang satu sekolah membenci dia. Karena dia dipikir kemana-mana kok selalu bercanda. Gurunya pun juga nggak suka karena dia cengengesan. Tapi ya memang gitu, wajahnya selalu senyum. Entah kenapa, entah gimana tuh, bibirnya selalu memberikan satu lengkungan di mana seolah-olah tersenyum, mengejek atau apapun itu. Lalu bagaimana dengan orang yang, Bapak Saudara kenal nggak? Ada orang yang wajahnya straight, kaku, nggak bisa senyum. Apakah orang itu mati dalam keadaan marah? Kalau tadi hanya dalam segi wajah biologis, maka pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kematian orang yang cinta Tuhan? Para martir yang memperjuangkan iman mereka, mengabarkan Injil di dalam satu tempat yang berbahaya. Dia harus berjumpa dengan satu situasi di mana dia mengorbankan nyawanya. Bagaimana kematian orang Kristen sebagai martir yang dipenggal kepalanya? Tadi kita tadi pemahaman bahwa ada kematian yang malang, ada kematian yang baik. Lalu bagaimana dengan kematian seorang hamba Tuhan? Apakah selalu baik? Saya masih ingat beberapa tahun lalu ada satu hamba Tuhan favorit saya yang membantu saya bertumbuh dalam iman. Buku-bukunya juga saya baca, seminarnya juga saya ikuti, dia dari luar negeri. Ketika dia meninggal, karena memang ada satu penyakit, semua orang berduka. Saya mengenal beberapa orang juga mengirimkan satu ucapan simpati, duka cita, dan juga karena dia merasa kehilangan, dia cukup bersedih. Tapi tidak lama dari kematian itu, ada perempuan yang mengaku sebagai selingkuhan. Hancurlah semua reputasi hamba Tuhan ini. Orang yang dikenal saleh, orang yang dikenal cinta Tuhan, orang yang dikenal sebagai pembicara seluruh dunia, tiba-tiba hancur. Saya ingin membawa kita pada sebuah kepastian di mana kita akan menjumpai kematian. Jangan mengubah kematian sebagai oke, kita semua orang baik, orang jahat akan mati. Maka kita buat ulang nilainya. Kematian yang baik dan kematian yang buruk. Tidak. Semua punya satu kepastian, yaitu kematian. Jadi siapapun yang mati, apapun keadaannya, intinya adalah dia berhenti bernapas. Dan itu menolong kita untuk apa? Tidak terburu-buru memberikan penilaian atas kematian. Ketika orang mati dengan keadaan yang tragis, kecelakaan, kehilangan anggota tubuh, atau mungkin dalam keadaan yang tenang, keadaan yang tersenyum, kita jangan terburu-buru untuk memberikan penilaian bahwa dia adalah orang yang demikian, kematiannya demikian. Pahamilah bahwa semua yang baik, semua yang jahat, semua orang mengalami kesamaan. Kesamaan seperti apa? Kesamaan di dalam kematian. Inilah hidup di bawah matahari. Semuanya mengalami satu kesamaan, yaitu semuanya sama-sama mati. Maka mungkin kita lalu berpikir, nah, kalau ujungnya mati, gimana sekarang? Apakah saya akan mencoba banyak hal, kesenangan, sukacita, supaya nanti saya nggak kehilangan kesenangan dunia ini? Atau kita memilih untuk memberi diri kepada Tuhan? Maka pengkhotbah memberikan kita satu nasihat yang baik untuk kita bisa, sebelum kita berhadapan dengan kematian, bagaimana kita menjalani hidup kita. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu pemberian dari Allah. Mari kita perhatikan 3 ayat yang pertama, dari ayat 4 sampai yang ke-6. Mari kita perhatikan ayat yang ke-4. Saya tampilkan kepada Bapak Saudara. Pengkhotbah langsung menggunakan kata yang kontras, dikatakan, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Perhatikan, semua orang akan mati, tetapi pengkhotbah mempunyai pesan motivasi yang positif, yang baik. Hei, kamu memang akan mati, tetapi siapa orang hidup yang punya pengharapan? Dikatakan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Pengkhotbah menjelaskan bahwa
ada harapan dalam kehidupan di bawah matahari. Ya, kita akan berjumpa dengan kematian, apapun caranya, bagaimanapun fasenya, kita akan berjumpa dengan gerbang kematian tersebut. Tetapi, bagaimana kita bisa menghidupi kehidupan kita sekarang? Adalah dengan cara melihat ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada perbandingan yang diberikan oleh pengkhotbah, menarik sekali. Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Anjing dan singa. Anjing dan singa dua hewan yang sangat berbeda. Singa beratnya itu bisa sampai 250 kg. Anjing mungkin yang paling berat bisa sampai 80 sampai 100. Perbandingannya jauh. Lalu kalau singa itu adalah hewan yang buas, sementara anjing adalah hewan peliharaan yang jinak. Dua hal yang kontras banget. Tetapi di bagian ini, anjing yang hidup lebih baik. Karena apa? Karena dibandingkan dengan singa yang mati. Ingin menjelaskan bahwa meskipun anjing itu jinak, dalam konteks kuno, singa itu selalu digambarkan dengan kemuliaan, keagungan, sebuah hal yang megah. Makanya kalau saudara melihat film-film kerajaan itu, lambang kerajaannya selalu singa. Nah, lalu kalau Alkitab juga memberikan satu diksi yang selalu berulang bahwa orang hina itu selalu disebutkan dengan kata anjing. Anjingkah aku? Firman Tuhan. Jadi anjing ini dan singa ini bukan hanya hewan yang berbeda, tapi dalam konteks kuno penggambaran tentang apa yang mulia dan apa yang hina. Tetapi anjing yang hina ini lebih baik. Karena apa? Karena anjing ini hidup. Meskipun ada sebuah kepastian di mana kita akan berjumpa dengan kematian yang kita tidak tahu kapan, tetapi ada sebuah kabar baik, pesan positif yang diberikan pengkhotbah bahwa meskipun nanti kita akan berjumpa dengan hal itu yang seolah-olah gelap, tapi apa yang kita alami sekarang, di mana kita hidup sekarang, itu lebih baik. Secara sederhana, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati adalah lebih baik hidup bernafas daripada mati. Kalau kita perhatikan ayat berikutnya menjelaskan bahwa karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Jadi menjelaskan bahwa seberapa besar harta yang dipunya, nama yang dikenal, pencapaian dan prestasi yang dipunya seseorang, tapi kalau udah mati, ya selesai. Tapi kita punya kepastian bahwa meskipun kita masih bernafas, kita punya kepastian, kita punya pengharapan. Maka pertanyaan berikutnya adalah, ya, saya bernafas, Mas. Ya, saya seperti anjing yang hidup. Tapi pengharapan seperti apa yang kita harus alami? Kabar baik seperti apa yang harus kita pegang menjalani semua fase hidup kita sebelum kita mencapai pada kematian? Maka kita lanjutkan pembacaan kita di ayat 7 sampai yang ke-9. Perhatikan ayat 7 sampai yang ke-9. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Nah, karena engkau masih hidup, kau masih punya mulut, kamu masih punya organ biologis untuk bergerak, maka sekarang kalau ada makanan, makan. Kalau ada minum, minum. Dan bukan hanya tentang memakan roti dan meminum anggur, ada satu keterangan yang baik di ayat 7. Makanlah rotimu dengan sukaria, minumlah anggurmu dengan senang. Jadi inilah yang menjadi pengharapan anjing yang hidup. Inilah yang menjadi pengharapan kita semua sebelum kita menghadapi gerbang kematian nanti. Ketika kita menghadapi apa yang disediakan kepada kita, maka mari kita nikmati dengan sukaria.
Mari kita minum dengan hati yang senang. Bahkan di ayat 8 mengatakan, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepala. Ini bicara tentang harus berdandan, pakai pakaian yang bagus gitu. Dan yang ke-9, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Perhatikan, hidupmu memang sia-sia, kamu akan mati. Tetapi nikmati hubungan relasimu, hubungan kasihmu dengan pasanganmu. Dan semua ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tinggal di bawah matahari, tetapi Tuhan memberikan bahan, sumber untuk kita bisa nikmati, untuk kita bisa merasakan kesenangan, untuk kita bisa bersuka cita, bersukaria. Mungkin kita berhenti sejenak di bagian ini. Seringkali ini tidak menjadi sebuah bahan yang menyenangkan buat kita. Makanan yang kita makan tidak menyenangkan. Minuman yang kita minum tidak menjadi sesuatu hal yang memuaskan kita. Bahkan kita tidak puas dengan apa yang kita pakai. Kita juga tidak merasa senang dengan pasangan kita yang ada dalam hidup kita masing-masing. Karena mungkin kita merasa bahwa aku ingin naik. Ada yang lebih menyenangkan. Karena dunia seperti memberikan sebuah pilihan bahwa ada yang lain lagi. Kalau makanan, ada menu yang lain. Kalau minuman, ada minuman yang lain. Kalau pakaian, ada pakaian yang lain. Kalau istri, ada perempuan yang lain. Tapi apakah pengkhotbah sedang mengajak kita, mengajak pembaca dari kitab ini untuk mencoba semuanya? Perhatikan baik, ada satu frase berulang yang menjelaskan bahwa semua pemberian itu bukan karena usaha kita. Semua usaha yang kita terima bukanlah karena kita. Semuanya karena Allah dan semuanya dikaruniakan oleh Allah. Dan inilah yang disebutkan dalam poin kedua. Inilah pemberian dari Allah. Jadi meskipun kita akan menghadapi sebuah kepastian yang seolah-olah gelap dalam buat kita, dan kita akan mati, tapi di bawah matahari ini Allah memberikan semua ciptaannya kepada kita supaya kita bisa menikmatinya. Dan semuanya itu bukan karena kita, semuanya itu pemberian dari Allah. Kalau Allah memberi, kita terima dan kita nikmati. Dan seringkali ini menjadi sebuah dikotomi. Dikotomi itu pembagian hitam dan putih. Oh, kalau di gereja itu kudus, di luar gereja tidak kudus. Berdoa itu lebih menyenangkan daripada berlibur. Menikmati alam itu adalah duniawi, tapi menikmati Tuhan itu lebih rohani. Siapa yang menentukan itu? Kalau semua adalah pemberian dari Tuhan untuk kita nikmati, kenapa kita tidak mau menikmatinya? Mari kita nikmati pemberian dari Allah itu sebagai sarana untuk kita bersyukur. Bukan karena kita sudah mengusahakannya, tapi karena Allah sudah menganugerahkannya kepada kita. Maka kita nikmati, kita syukuri, kita makan, kita minum dengan hati yang senang, dengan perasaan yang sukaria. Dan itulah yang membuat kita merasakan mungkin ada kabar baik, ada sukacita, ada pengharapan sebelum kita mencapai sebuah kesia-siaan yang pasti, yaitu tentang kematian. Oh, berarti kita harus nikmati semuanya dong. Berarti sekarang karena Allah menyediakan banyak macam di dunia ini, coba satu-satu. Dan prinsip ini seringkali dikenal dengan YOLO. You only live once. Karena kamu hidup cuma satu kali, cobalah, nikmati, lakukan semuanya, puas-puasin. Kan Allah menyediakan, Allah memberikan. Karena Allah memberikan, ayo coba. Biasanya prinsip ini dia fokus pada pengalaman. Pengen mencoba, oh ini tuh rasanya apa ya?
Coba. Ini seperti persis dengan kejadian Pengkhotbah pasal 2 kemarin. Pencarian akan kesenangan. Dia mencoba semuanya. Dia fokus pada pengalaman karena ini menyenangkan. Dan membawa pada apa? Tindakan yang impulsif. Ada tren ini ikut, ada sesuatu yang ini ikut, ada sesuatu yang ini semuanya orang pakailah itu, belilah itu. Dan ini membawa pada apa? Akhirnya membawa pada tidak peduli pada hari esok. Udahlah, kita semua kan akan mati. Udahlah, pasti itu. Sekarang kalau kita hidup, yuk nikmati semuanya, cobalah. Jangan lihat benar salah, jangan lihat dosa atau enggak, pokoknya coba aja semuanya. Apakah pengkhotbah sedang mengajak kita untuk menikmati hidup yang demikian? Pengkhotbah sedang mengajak kita tidak menghidupi hidup yang takut akan kematian. Kalau yang YOLO tadi, kamu hanya hidup satu kali maka kamu harus coba semuanya, nikmati semuanya, lakukan semuanya. Itu tuh sebuah prinsip hidup dengan satu dorongan di mana aku nanti takut mati. Nanti kalau mati gimana? Kan nggak bisa menikmati semuanya. Nah, mumpung saya masih hidup, tak coba semuanya. Jadi ini digerakkan oleh ketakutan. Tetapi pengkhotbah mengajak kita bukan menikmati pemberian Allah dengan ketakutan, tapi menikmati pemberian Allah dengan penuh rasa syukur. Dia mengajak kita untuk memakan dengan sukaria. Dia mengajak kita untuk minum dengan senang. Dia mengajak kita mengambil pakaian yang terbaik. Kita harus berdandan dengan baik, menikmati pasangan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Ini membawa kita pada apa? Bukan takut pada kematian, tetapi kita tahu bahwa meskipun ujungnya adalah kematian, Allah menyediakan sumber-sumber, menyediakan pemberian-pemberian untuk kita nikmati. Nah, karena kita tahu bahwa Allah menyediakan pengharapan-pengharapan kepada kita, ini membawa pada sikap hidup yang penuh syukur. Ya, aku akan berjumpa dengan kematian. Tapi selama saya masih berjalan, bernafas, ada di bawah matahari, maka harusnya saya bisa bersyukur, berterima kasih. Karena anugerah Allah selalu disediakan. Pemberiannya selalu diberikan kepada saya. Kalau yang tadi bukan penuh syukur, tadi penuh dengan ketakutan. Dia menikmati dengan perasaan bahwa takut nanti nggak bisa mengalami itu, mencoba itu, nggak mendapatkan kesenangan itu. Tetapi ketika kita memahami bahwa semuanya karena Allah, semuanya dikaruniakan oleh Allah, ini membawa kita pada bentuk ucapan syukur. Nah, ucapan syukur itulah yang membawa kita pada ayat yang ke-10. Mari kita baca ayat 10 bersama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu dikerjakan. Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena pada kesucian, keimanan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana kau akan pergi? Ya. Apa yang membuat orang bisa menjumpai semua yang diberikan kepadanya, lalu dikerjakan dengan baik? Rasa syukur. Karena itu pemberian dari Allah. Jadi ketika dia menjumpai sesuatu yang dikerjakan, dia mampu mengerjakannya dengan sekuat tenaga. Karena tahu bahwa ini pemberian Allah yang dipercayakan kepada saya. Dia mengusahakan sekuat tenaga, semampu yang dia bisa. Tapi kalau yang YOLO tadi, dia bakal takut. Aduh, kalau ini tak kerja ini menghabiskan waktuku kan? Karena aku harusnya menikmati itu. Tinggalkan aja lah. Atau mungkin setengah-setengah aja lah. Jadi kehidupan yang penuh syukur itu akan membawa kita kepada apa? Semua yang Tuhan beri kepada kita, kita bisa mampu mengerjakannya dengan penuh syukur, sekuat tenaga. Nah, kalau kita tidak mampu memahami bahwa semua yang disediakan Allah adalah pemberiannya, maka kita juga ngapain kita sekuat tenaga? Gak usah lah. Bahkan kita akhirnya tidak mampu untuk bersyukur. Kita gampang marah.
kita gampang tidak terima terhadap situasi yang Tuhan berikan kepada kita. Pemberian dari Allah bukan hanya sekedar kita nikmati, bukan hanya sekedar menjadi pengharapan buat kita, tapi pemberian dari Allah, anugerah yang Allah berikan kepada kita, harusnya mengubah sikap kita menjadi orang yang mampu untuk berusaha lebih keras, untuk berjuang dengan sekuat tenaga. Jadi Injil tidak pernah mengajak kita menjadi orang yang pasif dan malas. Justru ketika Injil mengubah kita, membebaskan kita, kita tahu tentang kemuliaan kasih Allah yang besar dalam hidup kita masing-masing. Itu membuat kita terpukau, membuat kita nggak bisa diam, menikmati kasih Allah itu, dan kita bisa berjuang. Dan inilah yang seringkali saya berikan kepada orang-orang ketika berdiskusi dengan saya. Rasul Paulus itu dulu sebelum dia bertobat, dia adalah orang yang semangat, giat sekali, tapi giatnya membunuh orang. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia tidak jadi orang yang berbeda, yang kehilangan semangat. Dia tidak jadi orang yang diam di rumah. Sudahlah, biar anugerah Tuhan yang menjangkau dia. Pergi ke Korintus, enggak lah, biar Roh Kudus saja yang datang ke sana. Enggak. Dia justru berjuang sekuat tenaga. Dia sampai bekerja, punya usaha untuk membangun tenda, membuat tenda, supaya dia punya kemandirian untuk bisa datang ke tempat pelayanan yang Tuhan utus. Jadi dia tidak kehilangan semangat, dia juga tidak kehilangan kepasifan, mungkin keaktifan, hanya beda arah. Satunya membunuh, satunya membangkitkan jiwa. Dan kekristenan juga demikian harusnya. Ketika kita tahu bahwa Allah yang penuh kasih itu memberi anugerah kepada kita, harusnya tidak membuat kita diam. Harusnya tidak membuat kita pasif. Harusnya membuat kita bisa ini, berjuang dengan sekuat tenaga. Tuhan juga memberikan anugerah tenaga buat kita. Seberapapun yang kita bisa, kita perjuangkan, kita lakukan dengan baik. Ini mungkin teguran bagi kita yang malas. Kita tidak menjadi orang yang menikmati lalu tidak melakukan apa-apa. Justru karena kita menikmatinya, kita jadi orang yang bersuka cita, nggak bisa diam dan aktif. Dan inilah pemberian yang dari Tuhan. Yang pertama tadi, kita punya kesamaan. Kesamaan dalam tangan Allah, bahwa kita akan berjumpa dengan kematian. Meskipun kita akan berjumpa dengan kematian nanti kelak, tapi kita masih punya pengharapan. Pengharapan selama kita masih bisa bernafas, kita lebih baik daripada orang yang mati. Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Tapi kita juga punya pengharapan yang lain, di mana pengharapan yang oleh karena pemberian-pemberian Allah. Makanan, minuman, pakaian, semua relasi harmonis yang Tuhan berikan kepada kita, semuanya dikaruniakan, semuanya diberi oleh Allah untuk membuat kita tidak diam, tetapi membuat kita menjadi aktif, berjuang, bekerja sekuat tenaga. Nah, maka pertanyaan berikutnya adalah, bukankah kalau kita berjuang sekuat tenaga, apakah itu menjamin hasilnya? Seperti di awal tadi. Apakah ketika saya semakin aktif, apakah itu menjamin pengharapan-pengharapan keinginan saya semakin terpenuhi? Maka itulah yang membawa kita pada poin yang ketiga. Berserah kepada Allah. Mari kita perhatikan ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dikasih kepastian kematian, dikasih pengharapan untuk menikmati anugerah pemberian Allah. Tapi sekarang seperti kayak dihantam, beng gitu. Gak semudah itu menghidupinya. Karena kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dikatakan lagi, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Karunia bukan untuk yang cerdik, cendekia. Jadi patah semangat lagi mungkin mendengar ini. Jadi gimana sih? Kita tuh harus berjuang apa enggak sih?
Kita itu harus diam, pasif, atau aktif. Ini membawa kita pada sebuah pengertian bahwa ya, Allah itu berdaulat. Dia membawa kita pada kepastian akan kematian. Dia juga dengan penuh anugerah memberi kita sumber-sumber untuk kita nikmati, punya pengharapan untuk bekerja sekuat tenaga, punya kenikmatan dan kesenangan untuk kita hidup di bawah matahari ini. Tetapi pahamilah bahwa meskipun kita tinggal di bawah matahari ini, juga tidak ada kepastian. Inilah kesia-siaan yang diamati oleh pengkhotbah. Aku melihat lagi di bawah matahari ini tidak semudah itu, Ferguson. Jangan kamu pikir ketika kamu berdoa 10 jam maka Tuhan akan menjawab. Ketika kamu berjuang keras maka semua keinginanmu akan tercapai. Tidak semudah itu. Dan ini membawa kita pada sebuah pengertian bahwa di bawah matahari ini kita adalah orang yang lemah. Karena apa? Karena ada tangan Allah yang mengendalikan, menguasai, mengontrol. Ternyata bukan kita pusatnya. Ternyata bukan bergantung pada usaha kita. Tapi semuanya ada di dalam tangan kuasa Allah. Dan itulah yang membuat kita harusnya berserah pada Allah. Bukan berjuang dengan sekuat tenaga kita. Tapi kita harusnya berserah karena kita nggak mampu, nggak bisa. Dan ayat 12 mengatakan dengan jelas bahwa karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala. Seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kita manusia itu terperangkap, tidak berdaya, lemah, dan rapuh. Kita tidak bisa menentukan apa yang kita mau, kita pakai rumus, kita punya perencanaan, dan itu pasti kejadian. Dan nyatanya, semua berantakan. Kita sama seperti ikan yang gak bisa ngapa-ngapain, yang tertangkap dalam jala. Seperti burung yang terjerat, gak bisa ngapa-ngapain. Begitulah anak manusia terjerat dalam waktu yang lama. Ini menjelaskan kepada kita bahwa meskipun kita punya pekerjaan yang dilakukan sekuat tenaga kita, hasil dan ujungnya bukanlah kita yang menentukan. Meskipun Allah memberi kepada kita suatu hal yang membuat kita nikmat dan bersyukur mungkin kepada Tuhan, tapi kita juga tidak bisa memaksa Allah. Kita tidak bisa mengontrol Allah. Dia adalah orang yang pribadi yang berkuasa dengan tangan yang berdaulat dan perkasa. Maka ini yang membuat kita menjadi berserah, bukan menjadi pasrah, dan bukan menjadi menyerah. Kalau kita menyerah, itu lahir dari rasa frustasi. Akhirnya dia berhenti berjuang, putus asa, karena dia berfokus pada diri sendiri. Akhirnya apa? Hasilnya pahit. Ngapain saya berusaha? Udahlah, berhenti aja. Stop, gak usah ngapa-ngapain. Tapi ada yang lain, pasrah. Karena tahu dirinya tidak berdaya, maka dia diem aja, pasif. Udahlah, gak usah doa, kan Tuhan baik. Udahlah, gak usah ke gereja, kan Tuhan baik. Kepasifan ini lama-lama menjadi sikap yang apatis, hanya berserah kepada keadaan dan nasib. Dan hasilnya adalah menjadi orang yang hampa, tidak punya makna. Tapi berserah adalah lahir dari iman dan rasa percaya kepada Tuhan. Dia menjadi aktif, tapi meskipun tidak bisa dikendalikan yang di ujungnya tadi, dia tidak menjadi cemas. Karena fokusnya bukan pada usahanya, bukan pada keadaannya, fokusnya adalah pada Tuhan. Pusatnya adalah kepada Tuhan. Dan inilah yang membawa pada hasil damai sejahtera. Nah, di bagian ini yang mana kita paling sering? Kita lebih mudah pasrah atau lebih mudah menyerah? Atau kita datang kepada Tuhan dengan berserah? Seolah-olah semuanya itu mirip. Tapi kalau kita kasih pisau untuk membedainya,
semuanya lahir dari motivasi yang salah dan membawa pada sikap-sikap yang berbeda. Kalau tangan Tuhan itu berkuasa, tangan Tuhan itu berdaulat, kita harusnya tidak menjadi orang yang pasif, tidak berhenti berjuang dan menjadi putus asa. Tapi karena kita tahu tangan Allah itu berkuasa, maka kita harusnya bisa berserah pada keperkasaan tangan Allah. Lalu, ya saya tahu sih berserah. Gimana caranya? Apa yang menolong saya untuk bisa berserah? Apa yang membantu saya untuk bisa berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Kadang-kala saya merasa seperti berserah, tapi sebenarnya nggak berserah. Hanya mirip dengan menyerah atau pasrah. Karena ujungnya bukan pada damai sejahtera, tapi hanya pahit dan pada kehampaan. Maka Injil menolong kita untuk kita berserah pada tangan Allah yang perkasa. Dengan melihat salibnya, kematian Kristus memberikan kita sebuah pengharapan bahwa ya, kita akan berjumpa dengan gerbang kematian. Tapi itu bukan ujung, bukan ending, bukan akhir. Itu adalah fase hidup yang baru, di mana kita akan berjumpa, mengalami kehidupan yang kekal. Dan lewat Kristuslah kita mengenal bahwa Kristus adalah pemberian yang terbesar kepada kita. Kita orang berdosa yang seharusnya nggak bisa mengupayakan semuanya dengan usaha kita sendiri. Tapi kita punya satu pengharapan. Kristus adalah anugerah yang terbesar, pemberian dari Allah kepada kita semua. Sehingga kita hidup dengan sebuah rasa syukur, bukan karena keadaan. Kalau nggak punya makanan bagaimana? Kalau nggak punya minuman bagaimana? Kalau nggak punya pasangan bagaimana? Maka kita bisa melihat salib ini sebagai pemberian yang terbesar, yang menghibur kita, yang membuat kita bisa bersyukur di hadapan Allah. Dan yang membuat kita bisa berserah hati. Melihat tangan Allah yang perkasa dan penuh kasih itu. Bukankah seharusnya karena dosa kita, kitalah yang binasa? Tapi tangan Allah bukan hanya tangan yang perkasa dan berdaulat, tapi tangan yang penuh kasih. Sehingga dia memberikan Kristus kepada kita. Pemberiannya itulah yang kita melihat bahwa Allah itu Allah yang pemurah, pengasih, beranugerah kepada kita. Sehingga kita menghadapi hidup kita di dalam kesia-siaan ini, kita berserah hanya kepada Tuhan. Maka pertanyaan kepada kita semua, bagaimana kita menjalani hidup kita masing-masing? Apakah kita selalu menjadi orang yang selalu begini, misalnya, melarikan diri? Mati itu urusan besok, sekarang aja. Pokoknya sekarang apa yang bisa dinikmati, nikmati semuanya. Udahlah, nggak urusan, dosa nggak urusan, bener nggak urusan, lakukan aja. Toh semuanya ujungnya mati. Apakah kita menjadi orang yang seperti itu? Lalu, kalau kita tahu kita berjumpa dengan kematian, maka apa yang menghibur kita sebelum kita menghadapi fase ini? Apakah kita benar-benar bersyukur atas pemberian Allah hari-hari ini? Dan apa yang menolong kita untuk kita bisa berserah menghadapi semua yang Tuhan izinkan di bawah matahari? Lihatlah, ada Putra Allah. Mari kita hidup di bawah salibnya, supaya kita tahu bahwa ada kasihnya yang besar, anugerahnya yang mulia, untuk kita bisa berserah di hadapan Allah. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa.